Teman-teman, aku mendapat tugas penting nih. Tugas penyelamatan. Itu dia yang harus kami selamatkan. Kalian tahu kan apa namanya tanaman yang termasuk dalam rempah-rempahan ini? Ya, kecombrang. Di sini kami menyebutnya honje. Paling enak kalau di sayur atau dibuat sambal, bunga, bahkan batangnya. Tapi misi kami bukan untuk ambil bunga atau batangnya. Bibi menyuruh kami mengambil buahnya. Buah honje akan muncul setelah bunganya rontok. Buah honje memiliki rasa yang asam dan aroma yang khas. Setelah dimakan, akan tersisa sensasi harum pada mulut. Kata Bibi, honje bisa menangkal penyakit yang berasal dari bakteri loh teman. Ambil yang kita perlukan saja ya teman. Lain kali baru kita ambil buat sambal. Kira-kira kami mau bikin apa ya dari buah honje ini? Bantu Bolang pisahkan buah honjenya dulu ya. Setelah itu, tumbuk buah honjenya sampai halus. Beri sedikit air, lalu kita peras deh. Karena yang kita butuhkan hanya sari dari buah honje saja. Nih, Bolang kasih tahu ya kita mau buat apa. Tuh, kipang. Rasanya manis, sedikit asam, renyah, bahan utamanya beras ketan. Setelah dijemur selama 2 hari, gipang baru bisa digoreng. Kata Bibi, kalau tidak dijemur dulu, gipang tidak bisa mengembang kalau digoreng. Tuh kan, jadi tambah besar dan garing ketannya. Sempurna! Sambil menunggu ketannya dingin, kita buat pengikat antara ketannya. Panaskan dulu air sari buah honje. Aduk terus sampai mengental. Nah, ini yang seru. Harus cepat prosesnya. Campur air honje dan ketan. Aduk-aduk sampai semua ketannya lengket-ket. Masukkan ke dalam cetakan. Tekan-tekan sampai padat. Dan potong sesuai keinginan. Ini dia, kipang manis asam dari buah honje. Jadi nggak sabar nyicipinnya. Sebelum makan, kita berdoa dulu. Bercanda loh, kami bukan mau makan, tapi nyacar. Nyacar adalah tradisi buka lahan secara beramai-ramai. Sebelum bergerak, Abah Amri sebagai salah satu sesepuh desa melakukan narawas agar kita diberi keselamatan dari hewan buas dan berpisah. Teman, setiap membuka lahan seperti ini, kami biasa membagi kelompok agar mempermudah saat memperoleh hasil dari lahan. Jumlah kelompoknya tergantung besar lahannya. Kalau nyacar kali ini terdapat 7 kelompok tani. Satu kelompok terdapat 20 anggota. Kata Abah, jangan tebang pohon yang besar agar lahan tidak terlalu terbuka. Karena setelah ini, lahan akan ditanami jahe-jahean dan porang. Wah, kopi sudah dituangkan. Tandanya, gipang harus dikeluarkan. Tenang, gipangnya banyak kok. Memang pas teman, makan gipang sambil seruput kopi. Gipang bukan cuma jadi cemilan penunda lapar, tapi makanan ringan yang bervitamin dan banyak manfaat.
Teman, jangan salah ya. Kami bukan sedang main ikan-ikanan loh. Ikan dari kayu ini berfungsi untuk memancing ikan yang bersembunyi di sela-sela batu. Setelah ikan terlihat, ya benar. Lumayan nih teman, ikan mujair. Memang ya, kalau bidikannya tepat mengenai sasaran, rasanya puas banget. Oh iya teman, namaku Dede. Dan ini temanku si Pulung. Kalau yang lempar batu itu Nando, Raffi, dan Teh Imas. Kami tinggal di Desa Ciberani, Kecamatan Cirenten, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Bersama masyarakat suku adat Baduy Dalam, sudah tentu kami harus menjaga kemurnian hutan Gunung Liman yang menjadi warisan nenek moyang kami. Berbeda dengan caraku dan Pulung, Nando, Raffi, dan Teteh mencari ikan dengan cara malu batu. Artinya memukul batu. Tidak asal lempar saja teman. Batu yang dilempar harus tepat mengenai batu sasaran. Gelombang getaran yang tercipta itulah yang akan membuat ikan di sekitar batu akan pusing dan mengambang. Seperti ini teman. Canggih ya. Biasanya ikan yang didapat ikan kecil seperti benter ini. Wih, lumayan ya dapat ikannya. Memang tidak banyak, tapi kenyang juga sih kalau pakai nasi. Saatnya kita rileks. Hai. Kata Teteh, memasak sama dengan seperti meditasi. Sama-sama bisa menghilangkan stres. Karena kita melakukan kegiatan terus-menerus dan fokus. Seperti aku nih, menakar bumbu dan membolak-balikan ikan. Jepit sekaligus biar tidak perlu ngantri ikannya. Ini baru namanya sate ikan. Saat membakar ikan, jangan lupa teman, tetap oleskan minyak dan bawang putih biar tidak gosong dan dagingnya tambah gurih. Sambil menunggu ikannya matang, Teteh, Raffi, dan Nando siapkan bumbunya. Pertama, ulek sampai halus bawang merah dan bawang putih. Jangan lupa masukkan kemirinya ya. Wih, banyak kan cabenya? Cabai mengandung vitamin C yang tinggi. Selain itu, manfaat banyak makan cabai bisa mencerahkan kulit loh. Teman, mau dengar irama kedamaian? Nih. Laparnya, lapar tadi san umam isuk. Sebelum makin harum, tak lupa masukkan daun jeruk dan pete. Karena kalau di sini makan tanpa pete kurang rame. Ini dia makanan khas Banten. Eits, tapi sudah dimodifikasi ala si Bolang Ciberani loh. Mujair bakar bumbu pecah. Hai. Jangan ketinggalan si mungil gurih-gurih. Ikan benter dari Sungai Ciberani. Saatnya makan. Teman, ini salah satu cara Bolang berbakti kepada orang tua. Setelah dari pagi buta ibu bekerja di sawah, giliran kami menyiapkan makan siang untuk ibu. Kami yakin kalian juga pernah melakukan hal yang sama kan? Bagaimana rasanya Bu? Walau merah menyala, tidak terlalu pedas buat kami. Tuh lihat, Raffi sampai meremelek begitu. Gara-gara bumbu pecah buatan Teteh. Teman, kami sedang berada di kebun sengon milik Bapak Kepala Adat. Kali ini, aku dan teman-teman akan berburu si perusak pohon sengon. Lang, tungguan lang. Gongseng lang. Nah, lihat teman, ini jejak si perusak itu. Tidak salah lagi. Ayo kita tangkap.
Ulat sengon ini biasa kami sebut gongseng. Gongseng akan menyerang sengon saat usia pohon 2 tahun. Jika sudah terserang, pertumbuhannya akan terganggu. Menurut buku yang aku baca, gongseng berasal dari telur kumbang tanduk yang berubah menjadi larva. Larva-larva inilah yang memakan lapisan batang sengon. Jika tidak segera dibuang, batang sengon akan rapuh lalu tumbang. Sebelum terlambat, mari kita basmi, teman. Caranya kupas kulit terluar pohon sengon. Tuh, lihat si gongseng, teman. Ayo, Seng, pindah ke bokorku sini. Jangan ada yang tersisa ya, teman-teman. Wah, sepertinya sudah habis nih. Oh iya, teman. Pasti kalian penasaran kan, gongseng ini mau kita apain? Tetap ikuti petualangan kami ya. Gongseng yang sudah kami tangkap ini akan kami olah loh. Kami akan mengolahnya menjadi kue khas daerah kami. Kue pasung namanya. Udah pasti dijamin enak. Pertama, kita bersihkan dulu ya si gongsengnya. Setelah itu, rebus dengan air gula agar rasanya berubah menjadi manis. Iya, manis. Semanis aku. Nah, kalau sudah, kita siapkan bahan-bahan lainnya. Raffi bertugas memarut kelapa sampai menjadi santan. Kemudian, santan dimasak sampai mendidih. Urungan pri, senena pri, sing endah pri. Gerak urungan. Tambahkan tepung beras sesuai takaran. Jangan lupa dibagi 2 ya adonannya. Karena kita akan membuat beberapa warna. Yang menjadi ciri khas kue ini adalah wadah berbentuk kerucut dari daun pisang. Coba perhatikan wadahnya, teman. Jangan sampai ada celah pada ujungnya. Bisa-bisa bocor nanti adonannya. Iya. Kalau ieu nalang angkat kayak kadele. Loba. Oke, angkat heung geus sakitu pas sakitunya. Terakhir, baru deh masukkan si manis gongsengnya. Sekarang saatnya kita kukus. Belum matang saja, aromanya sudah menggugah selera. Jadi tak sabar untuk segera menyantapnya. Ini dia, kue pasung buatan si Bolang. Saatnya menikmati, teman. Lezat banget rasanya. Manis, kenyal-kenyal gitu deh. Tuh, lihat, teman-temanku suka banget. Teman, kami sedang ngabedol balong tipis-tipis nih. Nah, ikan-ikan ini akan kami buat hidangan untuk tradisi ngasih nanti. Menang. Kayak gini nih. Mamnya gede. Iya deh. Ini ada lah, ya situ lah. Kenapa tuh Pulung sama Nando? Usaha eta bolong nak. Kita kubudak 2 tadi. Baru tadi.
Ali tali atau bambu apus. Untuk bahan membuat sair yang rusak tadi, teman. Jangan sampai salah tebang bambu, karena bambu apus lebih lentur dibanding yang lain. Awas! Bersihkan ruas-ruas rantingnya supaya mudah membawanya dan tidak tersangkut saat dibawa. Yuk, bisa yuk! Sekarang waktunya mencari tepus titipan teteh. Tepus atau honje hutan adalah sejenis tumbuhan rempah dari suku jahe-jahean. Itu temennya. Itu tuh. Ayo gerak ala. Yuk. Tuh lihat bunganya. Mirip sekali kan sama kecombrang. Wah, kami harus hati-hati nih. Nandu, hati-hati melangkah. Jangan sampai terpleset ya. Karena tumbuhnya liar, jadi agak sulit mengambilnya. Yang kami butuhkan adalah isi dari batang muda. Gerak ya, gerak balik orang. Bawa ke teteh. Ayo. Kata Abah, batang tepus sangat kuat loh. Warga desa biasanya lebih memilih batang tepus ketimbang bambu untuk membuat tandu. Karena lebih ringan dan tidak kalah kuat dari bambu. Mampir dulu yuk ke tempat Mang Sadar. Sairnya kan harus diperbaiki. Sampai lupa. Mang, bisa nonton kami tuh, Mang. Naon? Oh, sir bolong. Ya bisa ganti baiknya kuno wati ya. Cenah ka dia kaharep ya. Kaharep ka abina. Bang Buna. Untung ada Mang Sadar dan Bi Erum di desa kami. Pokoknya segala perabot dapur dari bambu mereka ahlinya. Yuk kita perhatikan cara membuatnya. Pertama-tama, potong bambu pada ruasnya. Setelah itu, belah sesuai ukuran yang diperlukan. Iris tipis-tipis dimulai dari sisi dalam bambu. Wih, canggih. Bisa sama persis ukurannya. Saatnya merengkai. Caranya, susun secara tumpang tindih sama seperti membuat ketupat, teman. Tapi ini kecil-kecil dan dibuat agak jarang-jarang. Tuh, kalau Bi Erum cepat sekali menyusunnya. Set. Sambil menunggu kami menyusun, Mamang membuat lingkaran tulang sairnya. Karena fungsinya nanti untuk pegangan pada saat digunakan, bagian ini harus lebih tebal dan kuat. Setelah itu, rangkai kedua bagian. Agar berbentuk cembung, bagian tengah sair harus diinjak. Potong anyaman yang tersisa biar lebih rapi dan tambah kuat. Selesai deh. Pulung jadi punya sair baru. Terima kasih Mang Sadar, Bi Erum. Nah, ini tepus yang kami ambil tadi. Langsung saja belah batangnya. Harus hati-hati ya teman, agar tidak melukai batang mudanya. Tanpa dimasak, batang muda tepus ini bisa langsung dimakan loh. Jangan nyobaannya. Perasaan. Mau dong kenang kesana dok. Benang nanya. Nanya. Ya udah potongan ya. Potong duanya. Yuk. Agar tepusnya sedap, Teteh menambahkan bawang merah dan putih. Diulek dengan kunyit dan tambahan cabai sesuai selera. Kalau siang-siang, enaknya makan yang pedes-pedes sih. Ayo Teh, tambah lagi cabainya. Setelah itu, tumis bumbu sampai terasa harum. Baru deh, masukkan tepus. Belum apa-apa, perut kok jadi lapar. Nasi mana nasi? Nah, karena nanti akan dibawa ke kebun, jadi kami akan olah menjadi congcot. Layaknya tumpeng, tapi kalau congcot pakai nasi putih biasa. Biar tidak repot membawanya, kami akan masukkan ikan goreng tangkapan kami tadi ke dalam congcot. Biar praktis, tis. Tidak lupa susun petai
biar menambah selera makan. Setelah penuh, kukus kembali sampai benar-benar matang ya. Teman, di Kasepuhan Ciberani, tempat kelahiran kami, tradisi gotong royong masih sangat kental. Salah satunya tradisi ngasek menanam tanaman untuk dipanen nanti. Semua kelompok tani di desa kami turut serta. Kali ini yang kami tanam adalah padi huma atau padi gunung. Ada 2 tugas yang dilakukan secara bersama agar tidak ada bagian yang terlewat. Yang pertama seperti yang aku lakukan nih, melubangi tanah dengan kayu untuk diisi bibit padi. Nah, yang di belakang lalu mengisi lubang dengan bibit padi seperti teteh nih. Kata Abah Jaro, kalau gotong royong seperti ini, kerjaan 1 minggu bisa selesai dalam 1 jam saja. Luar biasa kan? Waktunya makan. Ini dia kelebihan congcot. Padat dan mudah memakannya. Walau dari beras biasa, tapi seperti dari ketan. Jadi memudahkan kami saat memakannya. Enaknya. Wah, tak sama lah campur tepung saya, Tata. Aroma ikan dan petenya nempel di nasi. Berasa lebih nikmat. Apalagi kena bumbu tepusnya. Sedap betul.